Pak Jokowi mendoakan kepada Yos Suprapto, pelukis yang mengkritisi dirinya dengan lukisan yang tidak senonoh, bahkan melukis yang adegan bersenggama. Itu merupakan hal yang tak patut sebetulnya. Namun demikian, Pak Jokowi malah memberikan atau mendoakan kepada Pak Yos Suprapto maksud saya, agar cepat sehat dari penyakitnya. Enggak usah ya. Minum aja di sini. Kacangnya terima. Pameran Pak Yus katanya sakit, Pak. Yang pameran lukisan nggak jadi itu sakit. Ya. Pelukis yang kemarin mau pameran di Jakarta itu. Saya hanya bisa mendoakan semoga cepat sembuh, cepat sehat. Ya. Pak Kemabarisnya. Sebelumnya Pak Joko Widodo malah mengapresiasi ataupun memberikan penghargaan kepada Yos Suprapto yang telah mengkritik dirinya habis-habisan dengan cara melukis. Dan namun demikian, Menteri Kebudayaan Fadlizon akhirnya membatalkan pameran itu dikarenakan tidak senonoh. Dan inilah pernyataan Pak Joko Widodo ketika memberikan apresiasi atas lukisan itu. Inilah Ya, Pak Jokowi. Saya baru dengar dari Mas Arief mengenai itu. Menurut saya itu kreativitas seniman yang harus kita hargai, dan juga bentuk sebuah bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan yang juga harus kita hargai. Jadi kalau dipamerkan, ya kita kan katanya negara demokrasi. Saya kira nggak ada masalah. Sebelumnya Yos Suprapto telah dikatakan sakit dan kena stroke setelah mengadakan pameran lukisan yang begitu sangat menjijikan mengkritik Pak Joko Widodo. Pak Yos Suprapto stroke pasca polemik pemberedaran lukisan di Galeri Nasional dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Instan karma, itulah captionnya. Beginilah akibat mencaci maki orang baik. Dan sebetulnya Pak Bambang Pacul telah mengatakan jangan melawan orang baik ya. Oh, mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Ini ilmu saja. Ini just ilmu gitu loh, ilmu kehidupan. Tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Itulah pernyataan Bambang Pacul yang mengatakan bahwa jangan melawan orang baik, dan dikatakan bahwa Pak Jokowi adalah merupakan orang baik, sehingga apabila melawan Pak Jokowi konsekuensinya ya banyak yang telah menjadi istilahnya kena karma begitu ya. Hasan Basri meninggal. Jadi ingat kata-kataku sendiri. Jangan lawan orang baik. Kalah kamu, Pak. Satu persatu bergelimpangan. Siapa berikutnya? Siap-siap ya, para pembenci. Ingat, panah yang kau lesatkan akan berbalik menghujam dirimu sendiri. Rahayu Bapak Joko Widodo. Sebelumnya Faisal Basri juga mengkritik Pak Joko Widodo. Bahkan selama Jokowi menjadi presiden tidak akan ada pemilu jurdil. Dan akhirnya Faisal Basri meninggal dunia. Dan inilah rekaman Faisal Basri. Dan kita dengarkan sama-sama. Selama Jokowi masih jadi presiden, hampir mustahil pemilu itu jurdil. Hampir mustahil jurdil. Ya, sebetulnya mustahil. Karena ada anaknya sendiri, ada anak, dan anaknya itu proyek dia, bukannya Gibran yang mau gitu. Ya kalau mau ya bapaknya, kalau bapaknya waras itu, bapaknya anak, kamu masih kecil gitu kan, kamu belum pengalaman, kamu bereskan dulu di Solo 5 tahun, kan bukan baru 2 tahun. Itu persis apa yang dia katakan seperti itu dulu, waktu masih agak waras gitu. Jadi ini proyek dia gitu. Nah oleh karena itulah maka
nggak bener nih cara-cara begini. Oleh karena itulah kita yakin benar kalau dia masuknya udah masuk nggak benar gitu, tapi dia ini akan menang, kan dia akan melakukan kerusakan. Dan akhirnya pada 5 September Faisal Basri meninggal dunia, dan inilah berita mengenai Faisal Basri yang meninggal dunia. Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis 5 September 2024 pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Faisal Basri meninggal dunia dalam usia 65 tahun di RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Jenazah direncanakan dibawa ke rumah duka di Kompleks Gudang Peluru, Jakarta Selatan dan akan disolatkan di Masjid Az-Zahra, Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Faisal Basri dikenal sebagai ekonom yang aktif memberikan masukan. Itulah tadi berita mengenai Faisal Basri yang meninggal dunia setelah berkali-kali mengkritik Pak Joko Widodo. Sebelumnya Faisal Basri juga sebetulnya merupakan saingan di dalam Pilgub Jakarta tahun 2012 kalau tidak salah ya, di mana Pak Joko Widodo dan Faisal Basri sama-sama bersaing di Pilgub Jakarta. Sebelumnya Cak Nun juga mengkritik Pak Joko Widodo, bahkan terang-terangan mengatakan dan menuduh Pak Jokowi adalah Fir'aun. Namun demikian akhirnya Pak Cak Nun kena stroke dan Pak Joko Widodo menjenguk Pak Fir'aun. Maksud saya, kita dengarkan pernyataan Cak Nun. Inilah hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sapa yang kowe iso sing menang. Itulah tadi mengenai Pak Cak Nun, maksud saya ya, yang menuduh Pak Joko Widodo adalah Fir'aun, sedangkan Luhut adalah Hamam, sementara Antoni adalah Korun, begitu ya. Jadi itulah tuduhan-tuduhan Cak Nun. Namun demikian Pak Joko Widodo menjenguk Cak Nun ketika Cak Nun juga kena stroke ya. Presiden Joko Widodo didampingi Mensesnek Pratikno masuk melalui pintu Gedung Pusat Jantung Terpadu. Dalam kunjungan yang berlangsung selama 15 menit ini, Presiden Jokowi disambut istri Cak Nun, Novia Kolopaking, dan anak Cak Nun, Sabrang Mowo Damar Panulu. Cak Nun dirawat di RSUP Dr. Sarjito sejak Kamis lalu karena mengalami pendarahan otak dan sendiri. Saat ini kondisi Cak Nun dikabarkan mulai membaik, bahkan bisa berkomunikasi. Namun demikian, pihak rumah sakit tidak bersedia memberikan keterangan karena tidak mendapatkan izin dari pihak keluarga. Itulah akibat daripada apa yang menghina Pak Joko Widodo adalah Fir'aun. Cak Nun kena stroke dan Pak Jokowi pun juga menjenguk kepada Cak Nun. Demikian juga dengan Yosu Prapto yang menghina Pak Joko Widodo, bahkan melecehkan dengan lugasan yang adegan-adegannya sungguh sangat vulgar dan Pak Jokowi malah mendoakan kepada Yosu Prapto, bukan menghardik ataupun dendam, mendoakan cepat mati, namun demikian malah mendoakan semoga cepat sembuh.